Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Rahayu Wardani dengan NIM 4101420080. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi atau memaparkan materi mengenai packing. Nah, apakah packing itu? Packing adalah mengatur dan memasukkan semua barang ke dalam tas, sehingga dalam perjalanan kita akan merasa aman dan nyaman. Lalu, kenapa kita harus melakukan packing? Apa tujuan dari packing? Nah, packing sendiri itu bertujuan supaya semua barang itu dapat masuk ke dalam tas, sehingga dalam tas tersebut barang-barangnya rapi, efisien, dan juga teratur. Serta ketika kita akan mencari barang itu juga dapat lebih mudah. Selain itu, ketika kita packing, perjalanan kita akan lebih aman dan nyaman karena semuanya sudah tertata rapi. Nah, packing sendiri itu memiliki 6 prinsip. Nah, prinsip yang pertama itu semua barang harus dimasukkan ke dalam kantong plastik. Mengapa barang-barang tersebut harus masuk ke dalam plastik? Karena ketika dalam perjalanan kita terkendala hujan atau mungkin tasnya basah terkena air, itu barang-barang yang ada di dalamnya itu tetap aman, tidak terkena air, sehingga saat akan digunakan barang-barang tersebut masih kering atau tidak basah. Nah, untuk prinsip yang kedua itu adalah semua barang itu harus masuk ke dalam tas. Nah, mengapa semua barang harus masuk ke dalam tas? Mengapa jika ada barang yang tidak masuk ke dalam tas? Semua barang ini harus masuk ke dalam tas untuk mengantisipasi adanya barang yang jatuh. Kalau barang-barangnya sudah ada di tas, sesuai dengan tujuannya supaya nyaman, aman. Nah, itu karena barang-barangnya tidak akan jatuh ketika masuk ke dalam tas. Nah, selain itu, ketika semua barang masuk ke dalam tas itu akan lebih memudahkan dalam perjalanan. Karena ketika ada barang-barang yang di luar, itu bisa saja menyulitkan ketika dalam perjalanan. Misalnya perjalanannya itu sedikit susah, lumayan susah. Nah, barang-barangnya itu tidak akan mengganggu ketika barang-barangnya dipegang. Nah, kemudian prinsip yang ketiga itu tas tidak boleh ada ruang kosong. Karena kalau ada ruang kosong itu pasti akan ada bunyi-bunyi yang kurang enak didengar. Nah, misalkan kita naik gunung tapi tasnya itu ada ruang kosong di dalamnya, misalkan seperti nesting. Nah, itu sebaiknya itu nesting itu diisi misalkan dengan bahan-bahan makanan, kemudian mungkin obat-obatan, itu juga bisa, supaya ruang dalam tas itu juga lebih efisien, lebih efektif dalam penggunaannya. Nah, untuk prinsip yang keempat itu beban dalam tas itu tidak boleh lebih dari 1/3 berat badan kita. Nah, jadi 1/3 berat badan kita itu sudah beban maksimal yang harus dibawa. Nah, untuk prinsip yang kelima itu adalah barang-barang yang berat seperti minuman itu diletakkan di dekat punggung. Nah, jadi barang-barang yang berat itu kan diletakkan di paling dekat dengan punggung. Kemudian barang-barang yang paling bawah itu barang-barang yang digunakan ketika kita sampai di tujuan. Misalkan kita akan mendaki gunung, nah berarti barang-barang yang di paling bawah itu ada tenda, kemudian sleeping bag. Nah, itu adalah barang-barang yang kita gunakan setelah kita sampai tujuan. Kemudian untuk barang-barang yang berat itu seperti minuman itu diletakkan di dekat punggung. Nah, untuk selanjutnya yang di atasnya itu ada barang-barang sedang. Nah, seperti nesting, itu barang-barang yang bebannya itu sedang, jadi tidak terlalu berat dan tidak terlalu dibutuhkan dalam perjalanan. Nah, yang
4 itu ada barang-barang yang sering digunakan. Nah, barang-barang yang sering digunakan dalam perjalanan itu diletakkan di paling atas atau paling mudah dijangkau, seperti jas hujan, kemudian obat-obatan. Nah, itu diletakkan dalam tas yang paling atas. Nah, untuk prinsip packing yang terakhir atau yang nomor 6 itu barang yang digunakan itu diletakkan di yang paling atas supaya mudah dijangkau. Nah, kenapa barang-barang yang sering digunakan itu harus diletakkan di paling atas? Misalkan seperti jas hujan. Nah, jas hujan itu kan dalam perjalanan, misalkan sewaktu-waktu datang hujan, itu kita lebih mudah untuk mengambil jas hujan. Jadi jas hujan itu diletakkan di paling atas. Kemudian misalkan obat-obatan, ketika dalam perjalanan ada yang sakit atau ada yang tiba-tiba keseleo, nah itu obatnya bisa, supaya tidak terlalu lama dalam mencari obatnya, itu obatnya diletakkan di yang paling atas juga. Nah, lalu manfaat dari packing sendiri itu apa? Packing itu memiliki beberapa manfaat, sebenarnya juga banyak, tapi manfaat kali ini yaitu ada memudahkan kita saat akan mengambil barang. Seperti tadi kan tasnya kan akan barang-barangnya akan ditata sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan. Seperti barang yang diperlukan di atas itu diletakkan di paling bawah, kemudian yang paling berat itu diletakkan di dekat punggung supaya tidak terlalu berat. Nah, itu juga akan lebih memudahkan kita dalam mengambil atau dalam mengambil barang-barang yang dibutuhkan ketika perjalanan. Nah, kemudian yang kedua itu ada meringankan tas. Nah, kenapa meringankan tas padahal bebannya juga sama? Nah, packing sendiri itu kan tadi memiliki prinsip untuk meletakkan barang-barang yang berat di dekat punggung. Nah, itu akan lebih meringankan karena beban beratnya itu tidak bertumpu pada kaki tapi bertumpu pada punggung. Kemudian yang ketiga itu akan membuat semua barang-barang itu lebih tertata, atau semua barang-barang itu bisa masuk ke dalam tas, karena ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa ketika barang-barang ada di tas itu semuanya akan lebih rapi, kemudian akan lebih teratur, lebih nyaman dan lebih aman ketika dipakai atau dibuat untuk perjalanan. Nah, mungkin untuk materi packing hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.